Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mustakimah dan Ibu Sri Utami, dan saya sendiri Ibu Istiharoh. Pada siang hari ini, marilah kita membahas atau berdiskusi tentang kasus yang ada di modul 1.4, yaitu budaya positif, di mana nanti ada beberapa kasus, ada 4 kasus, nanti akan kita selesaikan secara berkelompok. Dan ini adalah CGP rekognisi kelas 11.11, yaitu dengan fasilitator pemandu Ibu Cucu Hadiati. Nah, saya perkenalkan dulu, saya Istiharoh dari Kepala Sekolah SD Negeri Kebon Batur 2, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, selaku moderator dalam diskusi ini. Monggo untuk Bu Ima bisa diperkenalkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibuku yang saya hormati, saya Mustakimah SPD MPD. Saya Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Mijen, Kabupaten Demak. Dalam hal ini nanti saya yang bertugas untuk menampilkan slide sekaligus bahan-bahan yang akan didiskusikan. Nanti jangan lupa berdoa dulu, Bu. Tadi kita belum berdoa. Ini perkenalan dulu ya, Bu Utami. Ya, terima kasih. Terus Bu Utami silakan. Baik, terima kasih. Saya Sri Utami SPDMM, saya Kepala SMK Negeri 1 Binangun. Saya CGP rekognisi kelompok 11, angkatan 11 dengan fasilitator pendamping yaitu Ibu Cucu Hadiati. Di sini peran saya adalah sebagai pembahas ya. Pembahas gimana namanya nih? Baik, Bapak Ibu semuanya, agar kegiatan diskusi kita kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dimudahkan, dilancarkan. Mari kita hening sejenak, kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Terima kasih. Bapak Ibu, ibu-ibu ya, kebiasaan Bapak Ibu ini. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, monggo waktu sepenuhnya saya berikan ke Bu Mustakimah dan Bu Sri Utami ya. Dan kita nanti bersama-sama untuk membahas. Terima kasih Bu Istiharoh. Ini mohon izin saya share screen. Semoga tidak salah. Iya. Ibu-ibu yang saya hormati, ini adalah materi yang akan kita bahas di siang hari ini ya, terkait dengan disiplin positif. Ibu-ibu, mungkin untuk mengingatkan kita saja bahwa posisi kita di hadapan anak-anak pada saat kita mengajar ataupun pada saat kita melaksanakan proses pendidikan di sekolah, kita memiliki 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu meliputi yang pertama adalah posisi penghukum. Kita paham bahwa posisi penghukum ini adalah posisi di mana setiap kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu kita cenderung untuk memberikan penghukuman pada siswa kita tadi tanpa menanyakan penyebabnya, kemudian tanpa melihat efeknya pada anak, pokoknya hanya menghukum saja seperti itu. Kemudian yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Jadi dengan anak melakukan kesalahan, anak digiring bagaimana dia merasakan perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan besar yang sudah dibuat oleh anak. Nah, nanti akan kita cek apakah kasus yang diberikan pada kelompok kita itu termasuk pada posisi yang kedua. Kemudian posisi ketiga adalah posisi teman, ibu-ibu ya. Posisi teman ini berarti pada saat kita berhadapan dengan anak yang sedang bermasalah atau memiliki masalah, maka kita mungkin menempatkan diri sama seperti temannya siswa kita tadi, sehingga barangkali
siswa akan merasa ini bukan guru saya atau ini bukan atasan saya seperti itu, tapi ini teman saya. Apakah seperti itu di kasus nanti akan kita bahas, nanti kita lihat. Yang keempat adalah posisi pemantau. Pemantau dalam hal ini adalah setiap kesalahan siswa itu dipantau berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, baik di kelas maupun di sekolahan. Jika memang kesalahan itu menyalahi aturan karena hasil pantauan, dan kita mengatakan bahwa anak-anak itu melanggar aturan, berarti kita memposisikan diri kita melihat kesalahan anak kita sebagai pemantau. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer, ibu-ibu ya. Posisi manajer berarti kita bisa melihat posisi anak, kesalahan anak dengan lebih holistik. Jadi dengan melihat permasalahannya apa, kita bisa mencari solusi yang barangkali jauh lebih mendekati pada solusi yang seharusnya kita ambil. Kira-kira seperti itu ya, Ibu-ibu. Monggo nanti boleh dikoreksi barangkali pemahaman yang saya sampaikan tadi kurang tepat. Berikutnya Ibu-ibu, ini adalah kasus yang pertama. Ini kasus 1. Mohon maaf ini. Iya, kasus 1. Saya beri judul dulu. Kasus 1. Teman-teman, saya ini bacakan. Bu, kita waktunya berapa menit ya? Saya jadi timekeeper juga, takutnya kita. Ya, iya. Kita paling lama JP ya. Kalau saya lihat di PPT yang dikirim Bu Cucu itu kok 2 JP nggih, Ibu-ibu. 2 JP 90 menit ya. Betul nggih? Ya. 90. Oke. Ya, nanti kita berarti sepakat ini tadi kita mulai rekaman pukul 13.15 gitu nggih? 13.14 Bu. 13.14 ya. Kita lebih nganu aja. Berarti 13 dilonggari waktu. Nggih. 15 bisa masuk nggih? 13.15. Berarti 14.44 Bu selesainya. 14.45 ngoten nggih? Nggih, monggo. 14.45. Kita beri longgar waktu 5 menit berarti kira-kira 14.50 ngoten? Ya, kita nanti sampai 14.50. Oke. Saya 14.50 ya. Nggih. Sambil dihitung lagi Bu, barangkali saya salah. Benar. Ini time saya udah Ibu, udah jalan dari tadi kita udah lewat 3 menit 44. Jadi kalau udah sampai pukul berapa Bu Tami? Enggak pukul berapa, cuma siapa pakai menitan. Berapa gitu? Iya, nanti kita 90 menit itu kan 1,5 jam nggih. 1,5 jam. Coba ditambah 1,5 jam Bu Tami. Ketemu berapa? Bener itu Bun. Enggak apa-apa, nanti saya kasih. Nanti sekitar itu aja. Siap. Ya, betul. Baik, Ibu-ibu, ini mana tadi? Bu Santi. Mohon maaf. Iya, saya buka yang ini. Ya, sudah tampak di layar Ibu-ibu ya? Sudah. Baik. Kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi itu sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka
sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati oleh Bu Eni. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir jenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, Ibu-Ibu, lakukan analisis dan jawablah pertanyaan ini. Nah, ada 4 pertanyaan Ibu-Ibu. Ya. Mari kita analisis dari keempat pertanyaan tersebut. Monggo. Baik Bu. Ya, mungkin yang Di pertama. langkah Baik, Monggo, mau izin ya Bu Ibu. ya. Baik. Siap ya. Langkah yang pertama kita di segitiga restitusi dulu ya Bu, yaitu validasi tindakan yang salah ya. Di sini Ibu Santi sudah memberikan validasi terhadap tindakan yang salah sama tadi apa? Vivi sama Natali. Ya, kalau nggak salah tadi katanya tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin minta maaf bisa. Ya, itu memvalidasi ya. Oke. Jadi itu menunjukkan pemahaman perasaan langkah revisi apa saja yang dijalankan oleh Bu Santi. Jawaban yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, Ibu. Ya. Kalimatnya tindakan itu boleh saja dilakukan. Kalau itu nggak tadi. Kalau nggak salah. Jadi pertanyaannya langkah-langkah. Jadi langkahnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini ada di kalimat, coba saya buka. Yang mana Bu? Tindakan itu apa? Tanyakan ini ya. Coba saya nanti memanggil pimpinan setelah menanyakan tentang laporan, apakah mereka bersedia? Oh, sebelum tindakan itu yang ada kata tindakan itu memang ini gitu. Ini mengatakan akan minta maaf. Ya, tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun, nah itu. Iya, itu. Oh ini untuk rasa tidak mati. Ini. Ya itu boleh saja. Oh ini ya sudah ketemu Bu. Ya, tindakan itu. Sebelah kanannya bahwa. Ini ya. Itu tindakan kita bikin ini baru di bawah Bu. Ini ya? Iya. Benar, nggih. Menanyakan. Nah, ini oke, ini saya beri tulisan merah saja begitu. Nah, ini Bu, kalimat ini. Nggak gerak ya, punya aku nggak gerak ini. Loh, nggak gerak? Bu kami. Nggak kelihatan gitu, ada pergerakan apa enggak? Oh, terlihat. Oh, apa terlihat Bu Isti kelihatan nggak? Kelihatan, itu sudah bahwa sampai maaf itu di merah. Sudah terlihat. Oh, berarti guna aku iki. Ya bisa apa-apa, lanjut. Biasanya jaringan. Enggak apa-apa. Nanti disampaikan aja saya sudah kasih merah gitu. Yuk, lanjut. Oke, siap. Tadi udah tindakan 1, validasi tindakan yang salah. Salah, oke. Terus ada lagi mungkin yang kedua kan kalau restitusi ada 3 ya Bu ya? Ya. 3 langkah atau validasi tindakan salah. Sama di notulen ditulis atau nanti pripun Bu Ima? Saya kira langsung di sini. Aja. Ya. Atau itu Bu bikin slide baru Bu, itu bikin slide baru di bawahnya dituliskan. Bikin slide baru. Baik. Ini ya. Oke. Gimana? Ya enggak apa-apa. Berarti jawaban atas kasus apa bagaimana judulnya slide? Siap. Ini langkah-langkah apa tadi ya? Langkah restitusi oleh Ibu Santi itu. Oke, ini saya tak pakai aja Bu. Tak pakai ini aja lebih familiar.
Nah, betul. Ya. Oke. Langkah-langkah Segitiga restitusi oleh Ibu Santi. langkah. Oke. Restitusi. Langkah segitiga restitusi oleh Ibu Santi. oleh Ibu Santi. Oke. Nggih. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Betul ya, Bu ya? Ibu Santi memberikan validasi terhadap tindakan yang salah. Gitu. Yang kedua, Bu. Yang kedua, apa ya? Yang pertanyaan keyakinan kelas, Bu. Ini saya sambil lihat nyontek, Bu. Enggak apa-apa. Keyakinan, Ya. nggih, nggak apa-apa. Ya. Pertanyaan tentang Oke. keyakinan kelas. Nggih. Pertanyaan tentang keyakinan kelas itu ada di Coba yang tadi, mana? Bu. Ibu Santi menanyakan tentang keyakinan kelas tadi di kasus yang tadi dan mengajukan apa tadi? Ini ya. Apa, Le? Ibu Santi. Namun Ibu menanyakan namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Apakah itu? Bukan, itu yang keyakinan kelas dulu, Bu. Oh, yang slide kedua, Bun. Ya. Ya. Ya, keyakinan kelas. Ini nih, nggih benar. Nih. Tema yang mereka pilih adalah, nah itu. Oh, ini ya. Penerapan keyakinan kelas ini. Ya. Betul? Nggih. Tema yang mereka pilih adalah maaf. Ini ya, berarti tema yang mereka ini keyakinan kelas mereka terutama saling menghormati. Ini. Oke, next. Ya. Bagaimana penerapannya di sekolah? Ini masuknya apa ini? Enggak, yang tadi pertanyaan keyakinan kelas, Ibu Santi menanyakan yang apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi terus apa ada gagasan atau ya, keyakinan kelasnya apa gitu. Wes, lihat ke berapa itu ya? Oh, ini apa yang mereka bisa untuk menggantikan rasa tidak dihormati ini? Ini bahwa mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, itu yang keyakinan kelas. Pokoknya yang ada keyakinan kelasnya, ya. Ya, berarti benar, Bun, sampai bawah itu, Bun, sampai titik keyakinan kelas. Berarti apa yang akan mereka untuk memperbaiki? Apakah ini? Apa mulai dari atas? Dari atas, bahwa tindakan itu boleh saja sampai keyakinan kelas. Mereka namunnya diteruskan itu di merah. Namun yang atas itu, maaf ya, namun sampai keyakinan kelas titik itu. Oh, sampai bawah? Enggak, sampai keyakinan kelas. Ini. Nah, oke, nggih. Oh. Ini berarti masuknya apa ini? Langkah berikutnya? Tadi yang keyakinan kelas ya. Yang ketiga, Bu, berarti yang ketiga sekarang masuk. Penawaran solusi, Bu. Penawaran solusi. Berarti tadi saya menjawab untuk menurut Anda, apakah restitusi Vivi sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Ini belum terjawab, Bu. Pertanyaan kedua ini. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan tadi sudah sesuai? Sudah sesuai belum? Sudah ya? Sudah. Jawabannya sudah sesuai, tapi diberi alasan. Berarti langkah-langkahnya, berarti kalau ini hanya langkahnya satu saja, nggak usah tak kasih nomor. Nah, ini begini. Ini jawaban nomor 1 tadi, ngoten mawon. Segitiga Oke. Terus berikutnya ini jawaban nomor 2. Nah, apakah sudah sesuai jawabannya? Sudah sesuai nggih? Sudah sesuai. Pertanyaannya saya buka lagi. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan tadi sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Jawabannya sudah sesuai. Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Lah itu tadi. Ya itu nggih. Langkahnya coba. Langkahnya Vivi maupun perilaku manusia tidak sesuai. Lah itu restitusinya itu toh, Bun. Itu Vivi mau pertama kali mengakui. Terus langkahnya itu berarti ada di slide 4 kelihatannya langkahnya. Oh, berarti atas ini slide 5 apa? Slide 5 itu apa? Berarti ini. Nah, mengadakan diskusi kelompok dengan tema penerapan keyakinan kelas. Ngoten nggih? Berarti langkahnya ya benar nggih. Oke, berarti iki turut tema ya saya bagaimana penerapan di sekolah. Wes ini. Tapi saya masukkan di jawaban yang nomor 2.
Apa mau pertanyaannya ya? Hmm. Ada nomor 2 itu apa ya? Langkah restitusi yang diusulkan. Berarti Ya, sudah. Berarti ini sini. kopas aja, Bu. Oke. Langkah restitusi yang diusulkan ini. Oke, lanjut. Oke. Sekarang nomor 3. Ya, benar. Nomor 3. Oke, lanjut. Pertanyaannya, ini tuh saya gini dulu enggak apa-apa nggih, Bu? Ya, enggak apa-apa, nggih. Enggak apa-apa. Dalam Nggih. kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu ini dalam menanggapi Vivi dan Natali? Yang posisi itu yang termasuk Teman. 5 tadi ya. Sebagai teman, Apa? ya. Sebagai Sebagai teman. teman. Bisa lagi yang lain? Kalau menurut saya selain teman bisa Bu membuat rasa bersalah ya. Kalau yang Bu Bisa nggak Eni itu sebagai teman karena dia mengingatkan, ayo tugasnya dikerjakan, nanti ditegur Pak Kepala Sekolah. Jadi dia tidak menyalahkan. Jadi dia kalau Itu. tugasnya nggak dikerjakan nanti ditegur Bapak Kepala Sekolah, tolong dibantu ya. Itu makanya sebagai teman. Oh Ya. gitu. Ya. Kan bisa juga mungkin ada yang posisi lain selain teman barangkali. Apa Bu? Itu yang Bu Eni apa Bu Santi, Bu Utami? Yang Bu sebagai Eni, teman. Bu Eni. Bu Eni ya. Ya. Kalau Ibu Santi mana? Bu Eni itu yang digantikan toh? Ya. Nggih. Loh, itu kan Santi pertanyaannya posisi apakah yang diambil Bu Eni? dalam menangani Vivi. Pertanyaannya, ya pertanyaannya. Oh iya. Pertanyaannya Bu Eni. Ya tadi teman ya, sebagai teman. Ya, sebagai teman. Santi ya? Apa Bu Eni? Bu Santi tuh nggak berangkat guru matematikanya, makanya ditegur sama Bu Diambil Eni. oleh Bu Eni, nggih. Ya, Bu Eni belum berani menegur karena Enggak, dia. Bu, yang menegur itu Bu Santi, Bu. Bu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Yang negur Bu Santi. Memang ini pada saat kemarin di apa namanya di Kamufasi Angkatan 9 itu kan rancu. Bukan Bu Eni tapi Bu Santi. Ini loh Bu sekarang Santi yang ditanyakan itu apa, Bu? Nah, makanya ini rancu. Ini mestinya bukan Bu Eni tapi Bu Santi. Bu Santi. Iya, karena mengambil apa sikap dua-duanya kita memanggil. tulis aja, Bu. Bu Eni mengambil gitu. sikap sebagai teman, Bu Santi sebagai itu gitu. Dua-duanya. Bu Eni tidak sebagai teman karena Bu Eni itu melaporkan. Dia hanya sampai di melaporkan saja. Setelah itu yang menangani Bu Santi. Oh begitu. Coba ini usulan kedua adalah mengirim email kepada Bu Eni tentang gagasan ini. Mereka ingin memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Jadi Bu Eni itu nggak ngerti kalau Natali dan Vivi itu sebenarnya sudah diurusi oleh Bu Santi. Iya, tanggapan saya gitu. Jadi kalau misalnya kita buat posisi Bu Eni. Apa tadi? Bu Eni itu ya dia menggantikan, enggak punya posisi apa-apa. Hanya menggantikan mengajar. Mengajar Bu Santi. Bu Santi. Berarti yang pada waktu itu sedang tidak sakit. Berangkat. Kurang B, Bu. Kurang B, Bu. Oh iya, siap. Nah, terus berikutnya posisi Bu Santi ya. Bu Santi itu sebagai teman. Sebagai teman begini. Nah, terus diberi alasannya mengapa dikatakan sebagai teman. Yo, karena dari percakapan tadi, dari uraian dari kalimat percakapan. Nah, percakapannya terus dengan kopi, dengan kopas, nggih. Jadi percakapannya yang mana ini? Yang Bu Utami tadi, atas nih, atas. Slide 2 apa ya? Ya coba ya. Ayolah, ini ya. Iya. Ayolah. Tugasnya dikerjakan. Iya, ini ya, kalimat ini ya. Nah. Oke. Coba Bun, slide kedua lagi Bun, dibuka lagi Bun. Coba toh. Aku Kak. Ini. Sing 2. Slide 2. Satu yang ini. Slide 2, lagi 2, sing 2. Itu. Nomor 2, siap. Guru matematika wali kelas 8, Ibu Santi sakit.
berarti posisi tidak berangkat ya. Nggih. Sehingga tidak masuk dan mengajar, akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Namanya Bu Berarti Eni. coba yang bawah yang jenengan lagi mau kembali ke slide piro mau 6. Nah, Berarti posisi Bu Eni sing sakit berarti Bu Santi nggih? Bener nggih? Iya. Ya, Nggih. ya udah, betul. Posisi Bu Ya. Eni menggantikan Bu Santi, betul. Sekarang posisi Bu Santi sebagai teman. Nggih. Tapi ya bener tuh Bun, berarti pertanyaannya tadi yang ditanyakan Eni ya? Bu Eni. Bu Eni, iya Bu Eni. Salah kudune. Posisi apa yang telah diambil oleh Bu Santi kudune. Pertanyaannya apa ya Bu? Coba dibaca lagi. Lagi Ada dalam slide kasus di satu menit. atas, dalam Soalnya kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni? Oh, Dalam mungkin yang menangani ditanyakan Eni. memang kali Berarti Bu Eninya. Bu Eni. Lagi Bu Eni sudah. Iya Bu Bener Eni ya? berarti sebagai Oke. teman ya. Ya, Loh, oke nggih nggih. Bukan Betul, yang sebagai teman Bu Santi, Bun. Bu Eni dong. Coba sing galak bagaimana? slide 2 naik. Dua lagi, 2. Nah, Ya, nah sik. ini. Iki kan guru matematika dan wali kelas 8 namanya Bu Santi sakit. Santi sakit, dicarikan ganti Bu Eni. Berarti hari itu yang bekerja ke Vivi dan Nganuki yang bertemu Bu Eni, Bun. Berarti benar Bu Eni. Kan Santi ini sing sakit Santi. Santinya sakit di rumah. Ya, 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 itu. ya, paham. Santi sakit kan berarti dia tidak ada pengaruhnya Berarti dengan berarti yang penggantinya. bersikap itu kan Bu Eni. Lah Bu Eni ki pada saat nilainya itu jadi opo ngono ya? Iya betul. Iya nggih. sebagai teman. Iya. Pada saat Ya, Bu ya, Eni ya, itu paham. menggantikan Bu Santi sing prei mau yang tidak berangkat, Bu Eni ki mengalami masalah dengan Vivi mau loh Bun. Iya, Nah, betul. Iya. Wes iki hapus. Mudeng aku. ya. Oke. Begini? Ya, betul. Bu Santinya tidak dibahas karena Bu Santinya sedang sakit kan di rumah. Iya. Tapi betul. kan baru kuwi sebenarnya Bu Santi kan ya terus anu toh. Masuk karena aduan dari muridnya. Murid iya. sing asli mau ya betul. Lah nggih. iya. Tapi Akhirnya kan Bu. dijelaskan di situ enggak ada maksudnya kita enggak salah kalau dijelaskan jadi di situ apa? supaya kita memperjelas ya. Betul. Oke, lanjut. Pertanyaannya nomor 4, jika Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut. Temannya mau enggak wis diberi apa Bun kayak alasan mau yang mengapa kok disebut Bu Eni sebagai teman enggak wis paring alasan? Sudah ya? Wes. Oh ya. Bu Eni sebagai teman iya, karena iya. dari kalimat Karena- percakapan ayolah tugas ini. Iya betul. Atau Mbak Ning, Ya. maka Bu Eni menganggap siapa tadi Vivi dan Natali. Vivi dan siapa Bun? Natali. Vivi dan Natali. dan Natali. Natali seperti teman. Nah, Pun Oke. lanjut nomor 4. Ini nomor 4 pertanyaannya. Sebentar saya tak nutup kode. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Kok Pak Hasan tuh Bu? Iya. Pertanyaannya kan Anda adalah kepala sekolah. kepala sekolahnya kan Pak Hasan. Oh, Eding. Iya, Kalau nggak salah Pak Hasan ya. Kepala sekolah ya Pak. Jika Anda adalah kepala sekolah, kita berarti berlaku sebagai Pak Hasan ya. Ya. Bener toh, saya bagaimana? aku penasaran loh. Kepala sekolah Pak Hasan apa Dudu toh? Takon. Kata aku mau perlu Pak Hasan nih. Ya wis ya wis. Ojo Pak. Oke, lanjut. Mulyo. Saya tenang. Dilihat saya jenenge. Halo. Jenenge Ada ora nih. pengaruh kok. Jenenge ora. Lah Pak Dewi, Bahkan Pak Dewi kan kalimatnya kepala sekolah. Mereka pun memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Nah, itu di slide keberapa tuh? Lanjutan kasus Terakhir. 1 itu. Terakhir. Slide 5 apa 4 ya tadi ya? Ya, yang ada Pak Hasan. Terakhir Ini Bun, 4. terakhir 4. Nah ini toh. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Karena dirasa sebagai teman mau ya. Karena mereka kan menjadi suka gitu ya. Gini, nek persepsiku begini. Apa namanya? Kan
jika Anda sebagai kepala sekolah di sekolah, berarti kan kita pendapat kita tidak mengacu pada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya kan kejadiannya kayak ngono. Nek kita jadi kepala sekolah itu apa yang akan kita lakukan? Apa ya padha kuwi apa beda? Nah, itu loh. Oh ya. Jika Anda berada di sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Bu Santi mau ngopoin sik wis? Lah kenapa Bu Ora Santi mangkat. mau no apa? Bu Santi ora mangkat ngono tok. Ora, Bu Santi kan gini toh, apa jenenge validasi tindakan yang salah. Ki validasine. Oh, Bu Santi menanggapi tindakan itu boleh saja. Oh iya, betul. Nggih, berarti validasi toh. Nah, terus nek kita jadi kepala sekolah, pertanyaannya, jika Anda jadi kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah ditempuh Bu Santi? Sepakat berarti apa kan, enggak gitu jawabannya? sepakat apa tidak? Yang merah Kalau lagi saya Bu, mendukung. tiga. Saya mendukung keputusan Bu Santi. Langsung wae ya, Yang setelah mendukung tiga, jika Bu. Nah, mendukung jika Karena posisi saya kontrolnya sebagai manajer kepala gitu. sekolah, saya mendukung apa? Keputusan Bu Santi. keputusan Bu Santi. Keputusan Bu Santi. Udah, gini aja. Ya, Karena sudah Karena sesuai itu. Karena posisi kontrolnya sebagai manajer, ada itunya. Yang Bu Santi itu sebagai manajer. Posisi kontrolnya. kontrol sebagai manajer. Loh, Iya. posisi kontrolnya Jadi kalau- kita toh. Posisi kontrolnya kita. Kan kalau kita sebagai kepala sekolah, Nah, iya. Kan Bu Menanggapi Santi Bu Santi. waktu itu dia kenapa berlaku kita seperti mendukung? iya. Iya, karena Karena- posisi Bu Santi, iya. Bu Sudah Santi tadi menjadi sebagai teman loh, Bu. Bu Yang Santi teman Bu mendukung Eni, guru. Bu. Oh iya, Bu Eni, Bu. Bu Eni. Iya. Karena posisi apa tadi? Bu Santi Kontrolnya sebagai adalah posisi sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer. kontrol Bu Santi sebagai manajer. Dah, wes, oke. Satu kasus. Oke, Kasus kedua. dulu. Ya. Kasus 2. Perlu itu nggak Bu, Ya. keterangan sebagai manajer itu gimana? Itu direk kopas ya, Bun? Nanti tak golek aneh. Nah, tambah Lanjut kopas yuk, aja kasus sebagai dua. manajer. Oke, Oke. kasus 2 monggo. Lanjut. Oke. Dibaca gantian. Aku yang baca ya, gantian ya. Ya, Aku bismillah. nggak bisa lihat itunya Bu, nggak bergerak sama sekali anunya Kok slide-nya. bisa ya, Bu? Biasanya jaringan Bu Tami. Iya, Kalau jaringannya kurang lancar, enggak terbaca memang. nggak terbaca. Ya? Jaringan juga dulu, Bu. fotonya nggak kelihatan. Coba mungkin Bu Santi sambil cek jaringan Bu Santi. Lagi itu. Yuk lanjut. Loh, kok iso ya? Apa yang tidak terlihat Bu Tami? Bu Tami yang tidak terlihat apa nggih? Ini saya sedang memasukkan. Nggak di terlihat sini. saya Bu. Saya coba Masukkan. ganti itu device coba. Save lah. Oke. Saya sambil Masuk nganu nggih, lagi, Bu. sambil membaca nggih. Oke. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Di-admit dulu, Bu. Ya, sampun. Semua tak jadikan co-host, Bun. Nah, Oh, siap. terus Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras dengan peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Nah, sudah terlambat, sudah pula warna sepatunya, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Lanjut, Bun. Sabrina minta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Next. Oke.
Ya, sudah selesai. Itu artinya di ringkasan itu Sabrina telah melakukan kesalahan, tetapi Pak Lukman memperlakukan agak lebih keras gitu, nggih. Ini kayaknya sebagai apa? Penghukum ya? Penghukum, nggih. Menurut saya kok sebagai penghukum. Ya, penghukum, nggih. Berarti yang nomor berapa? Nomor 1, 1. Bun. Ya. Oke. Bu Tami udah bisa masuk, Bun? Udah tadi sudah Suaranya belum. Itu Bun nganu Bun, itu Bu Tami. Oh, itu mikrofon. Ya, oh, sudah kedengeran? Ya. Sudah terlihat. Saya Coba Bun, saya tulis dipakai HP bisa, pakai di laptop nggak bisa. Nggak apa-apa, dua kali. Biasanya sudah kelihatan tulisannya berarti ya? Kalau itu kosongan Bun, atasnya Bun. Iya. Siap. Nah, itu baru terlihat. Masukkan Bu untuk yang tadi di dalam kasus di atas, jika posisi apa yang diambil Pak Lukman, jelaskan dan apa indikatornya. Jadi kita perlu menyebutkan indikatornya. Ya, jadi ya, tadi indikator dari yang dilakukan oleh Pak Lukman. Yang jadi terlihat kita jawab apa dulu aja? ya. Ya. Kita jawab dulu. Loh, yang terlihat tadi, satu, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Agak ngancem kan tadi ya. Ya, nada suara tinggi, jari menunjuk menghardik. Ya, betul. Ya, oke. Jadi jawabannya pertama apa? Posisi kontrol menghukum. Kontrol sebagai penghukum. Itu nggih. Bun, aku tak tahu sebentar ya. Sebentar ya. Indikator menggunakan hukuman fisik dan verbal. Ya, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik dan verbal. Ya. Ini ada pada kalimat yang mana? Kalimat. Oke, yuk kita cari bersama kalimatnya. Jadi ini pertama, oh bukan. Saya lagi nyari kabel dulu, Bu. Pakai jaringan kabel. Ini kayaknya juga pemantau, Bu, yang kedua, Bu. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan tuh pemantau, Bu. Nah, ini copy. Berarti ini untuk bukti yang kedua. Nah, ini ya. Ini penghukum, indikator ini. Terus yang kedua, saya tulis saja dulu. Posisi pemantau. Terus ini indikatornya. Ini menggunakan apa ini? Acuan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Ada pada kalimat. Nah, ini kalimatnya. Di copy aja, Bu. Sampun. Lah yang sebagai penghukum tadi berarti mana ini? Oh, ini juga sama ini. Ini kamu telah melanggar peraturan sekolah. Ini juga sama, Bu. Sebentar. Ini juga pemantau. Oke. Berarti ini pada kalimat, ini yang pertama kalimatnya, Bu. Yes. Ini yang kedua. Sambil itu dibantu barangkali yang sudah ketemu. Apanya, Bu? Yang mana, Bu? Yang sebagai Bu, sebagai hukuman fisik itu pada kalimat mana? Tadi aku cuma dengerin Ibu baca sih sebentar. Tak cari dulu, Bu ya. Ya, siap. Hukum tadi kayaknya yang lepas sepatu gitu ya? Iya, lepas sekarang sepatu. Sepatumu. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa warna hitam lah gitu.
sesuai peraturan gitu. Sepatunya akan memberikannya seharian, Sabrina dengan ini ya Bu. Dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Ini cocok, saya copy. Ya itu yang hukuman fisiknya itu Bu. Hukuman fisiknya kan kalau nggak pakai sepatu fisik itu Bu, adem. Iya betul, betul. Nah, sekarang cepat silakan belajar tanpa sepatu seharian. Ada lagi yang secara verbal? Ya itu tadi. Verbal berarti kan kata-kata ya. Nek copot sepatumu ya. itu kan berarti fisik ya. Apa fisik dan verbal dijadikan satu? Kalau fisiknya itu yang si Sabrina nggak pakai sepatu seharian itu Bu. Bukan dalam kalimat itu tapi fisik. dalam. Nah, yang verbalnya? Verbalnya, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Ya gitu apa ya? Gitu. Nah, ini sudah melanggar peraturan sekolah itu apa Bu? Ya. Itu masuknya yang tadi apa namanya yang saya matur pemantau. Ya sudah ini kita bahas ini fisik dan verbal udah gini aja. Atau apa? Menggunakan hukuman ini ya. Kamu telah melanggar peraturan sekolah kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah. Itu loh Bu yang itu? Boleh. Kamu tidak bersepatu aja di seharian di sekolah. Nah, itu mungkin itu ya. Ya sudah. Berarti sudah menunjuk itu kan verbal ya. Kamu salah kayak gitu. Oh, ini udah kelihatan. Tak matiin yang sini. Ambil sepatu di rumah. Kalau tidak sanggup itu kok sudah tak masukkan di kalimat yang awal ya? Oh, iya ya beda ding. Ya Bu, ini berarti kamu telah melakukan salah kalau tidak sanggup. Nah ini kalau tidak sanggup, nah ini masuk nih. Copy. Nah udah Bu. Jadi sudah ini posisinya ada dua sebagai posisi kontrol dan posisi pemantau. Ada lagi? Monggo. Sebentar Bu. Kayaknya udah deh Bu. Udah ya. Oke. Terus berikutnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan ke Sabrina? Apa yang akan dikatakannya? Nah ini tak copy aja. Ada Bu. Ini pertanyaan nomor 2 Bun. Oh ya, contoh pertanyaan yang diajukan ke Sabrina ya Pak Lukman ya? Ya. Sepatu Sabrina warnanya apa tadi Bu ya? Coklat ya? Sepatu Sabrina warnanya ini Bu di sini Bu. Ya. Salah pula warnanya. Kenakan sepatu. Pokoknya nggak hitam gitu ya? Nggak hitam, nggak ada warnanya yang disebutkan dipakai. Oh berarti ya anggap saja warna putih atau kan, gitu ya? Oke. Sebagai manajer kan Pak Lukman kan kepala sekolah ya? Atau Pak Lukman itu kepala sekolah? Kalau ya bila kalau itu kan di posisinya tadi penghukum. Nah sekarang pertanyaan Pak Lukmannya. Sebenarnya Pak Lukman itu siapa yang menangani ya? Aja ya Bu. Saya masukkan ke chat aja nih. Saya masukkan ke chat aja. Oh iya, monggo. Bentar. Tinggal tak copy nanti, siap. Bu Isti? Itu Bu, coba Bu. Itu pertama kalau itu kan ada 3 langkah ya di segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Yang menstabilkan identitas itu Bapak tahu kamu pakai warna coklat atau warna putih gitu ya, menarik. Tapi sepatu warna apa yang sesuai dengan aturan? Jadi dia iyalah dia memang salah gitu. Tapi sepatu apa yang sesuai dengan keyakinan gitu. Jadi tidak menyalahkan tapi menanyakan sebenarnya yang sesuai dengan aturan tuh yang mana, warna apa gitu ke anak itu.
Apa mungkin kalimatnya diganti, monggo Bu. Oke, tak copy aja dulu Bu. Nggih. Bu Isi kemana Bu Utami? Sholat katanya Bu. Oh siap. Ini tak pindah sini aja gimana ya? Oh. Bapak tahu, ini tadi yang menstabilkan identitas. Terus, apa rencana? Terus, apa? Ini berarti anu ya Bu ya? Ini berarti pertanyaan apa gitu kan kita. Jika Pak Lukman sebagai posisi manajer kopi. Nomor 2 ya Bu tadi ini ya? Nomor 2. Nah ini Bu. Jadi yang pertama Bapak tahu memakai sepatu warna itu menarik, tapi apa yang sesuai aturan. Kalau menstabilkan identitas sih berarti menanyakan ada yang salah apa enggak gitu Bu. Itu menstabilkan. Iya. Adakah yang ini kalau saya nggih nu sewu. Gimana bahasanya? Ini hari ini kamu memakai sepatu bukan hitam. Yang benar bagaimana gitu. Sebagai manajer itu. Nek menstabilkan kan berarti kan sebenarnya kamu tuh punya kesalahan. Nah, salahmu opo ini loh. Atau adakah hari ini yang apakah sepatu kamu hari ini sudah tepat kamu kenakan atau gimana Ibu? Pertanyaan saya itu kan gini tadi, boleh pakai sepatu itu memang bagus, tapi kan aturan di sekolah harus hitam warnanya gitu. Jadi, tapi kalau langsung ditunjukkan kesalahannya berarti dia pakai sepatu itu salah gitu. Jadi, gitu. Tapi kan aturan di sekolah kan harus hitam gitu. Ya udah, enggak apa-apa. Ya, atau diganti minggu. Enggak, sementara itu dulu aja deh. Ya, nanti yang kedua, validasi. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Apa yang kamu dalam keyakinan kelas? Menanyakan keyakinan. Oh, iya. Menurut kamu? Tapi benar. Oke, sudah ini menurut saya. Itu. Oke. Lanjut ya, berarti nomor 2 ini tak hapusnya. Tak jadi jawab di sini. Berikutnya untuk yang nomor 3. Kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Nilai kebajikannya apa Bu? Disiplin ya? Disiplin dan tanggung jawab. Oke. Disiplin dan tanggung jawab. 3. Nilai yang ingin apa tadi kalimatnya? Dikembangkan ya? Nilai yang ingin dituju. Nilai kebajikan yang ingin dituju. Nilai kebajikan yang ingin dituju. Apa Bu? Disiplin dan tanggung jawab. Wes, oke. Pertanyaan berikutnya. Kita lagi yang berikutnya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Tidak setuju. Menyikapinya yang tidak setuju ya. Menyikapinya kan memanggil. Masa langsung bilang tidak setuju. Kan memanggil Pak Lukman kan, gitu toh? Ya. Dia anu lah Bu, dia apa jenenge? Di mediasi.
coaching. Di coaching. Menyikapi Pak Lukman mengenai kasus tersebut dengan cara menyikapi langkah Pak Lukman dengan cara memanggil caranya ini dengan cara kan langsung dielekke ngono kan yo enggak anu toh di depan murid kira Itu kata ono langkahnya. piye Ya, memanggil Pak Lukman ke ruang KS terus menanyakan hal-hal menanyakan hal yang sudah dilakukan kepada siapa tadi? Namanya siapa Bu? Sinta. Sapa jajan? Sopo ya lali aku. Kasus 2. Sabrina. Menanyakan hal yang sudah dilakukan kepada Sabrina. Terus nek coaching ki lho. Kan iki foto gitu, ini kan yang menstabilkan identitas itu. Terus memanggil Pak Lukman menanyakan hal yang sudah dilakukan. Terus apakah langkah yang diambil Pak Lukman itu sudah benar atau salah? Maksudnya Pak Lukman kalau melakukan hal seperti itu kepada Sabrina, apakah sudah benar atau belum? Itu berarti apa? Menanyakan. Tidak dibenarkan. Yang sudah dilakukan ke Sabrina sudah benar itu. Terus menanyakan apa nih? Langkah yang tepat untuk memecahkan masalah, untuk mencari solusi ya, mencari solusi. Langkah atau tepat menangani kasus Sabrina. Ya. Gini toh, ikan yo ganti Pak Lukman di restitusi toh Bu? Ya di restitusi. Benar lah. Benar. Kalau kita bukan restitusi ya, kita akan coaching. Tanyakan keyakinan. Nah, seperti ini bagaimana Ibu-ibu? Ya wes udah baik itu. Oke, Bu Tami ada ide? Yang nomor 1 yang itu pertanyaannya udah itu belum fix belum Bu? Yang pertanyaannya sepatu hitam apa coklat tadi? Apa? Nomor 1 apa pertanyaannya? Nomor 1 ini jawabannya. Posisi kontrol benar Bun? Indikatornya identitas itu loh. Menstabilkan identitas. Iya, itu pertanyaannya udah pas belum? Yang tadi. Sebentar, Bu. Oh, ini jawaban ini. Iya. Ini. Pas Oh, yang 2 itu. Bila Pak Lukman mengambil posisi manajer itu kan Bapak tahu memakai sepatu warna coklat itu menarik tetap. Tapi suatu apa? Nah, itu menstabilkan identitas. Apa pertanyaannya diganti? Kalau menstabilkan identitas itu kan pengertiannya mendudukkan anak terus kamu tuh salah apa gitu loh. Benar. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau salah dalam melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Oke. Oh gitu ya. Tapi benar iki sepatu warna apa yang sesuai? Kan dua iki saja nih menstabilkan identitas. Dengan kalimat awal ini itu loh prolognya ini. Bisa kalau menurut saya, Bun. Ya udah. Itu ya. Yuk, oke. Yuk, lanjut. Kita masih ada 2 kasus lagi. Ya, yuk. Pas nanti. Tadi yang Pak Lukman udah beres toh? Udah memanggil terus gimana? Di apa tadi? Nah, itu sudah memanggil menanyakan hal yang dilakukan kepada Sabrina, apakah langkahnya sudah benar atau sudah benar, terus langkah yang tepat. Sudah benar langkah yang tepat. Oh iya, berarti ini mungkin ditambahkan Bu, meminta Pak Lukman menjelaskan langkah-langkah restitusi untuk menstabilkan itu loh, ngajari gitu loh.
ditaruh di situ, di yang keempat. Pertanyaan menyikapi, ini kok nomor 4 apa enggak ada nomornya Bun itu? Menyikapi Nomor langkah yang 3, diambil. nomor 3, Oh, itu pertanyaannya kan tertulis. nomor 3 Bun, ini loh, Oh, iya, ini siap. pertanyaannya ini. Nggih, nggih. Kira-kira Oh, iya, iya. bila Anda Nggih. sebagai kepala sekolah, Berarti 3 poin kedua ya. bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Nggih. Pak Lukman sudah ambil itu, terus Nggih. kita kepala sekolah tuh bagaimana kita menyikapinya? Apa dibiarkan saja? Kan jelas tidak toh. Apa langsung diingatkan di depan Sabrina? Kan juga tidak. Ya. Kan langkah kita kan dipanggil toh Pak Lukman itu. Terus ditanyakan hal yang sudah dilakukan kepada Sabrina. Terus kan menanyakan hal yang sudah dilakukan ini kan berarti kan menstabilkan identitas. Terus validasi apakah yang dilakukan itu sudah benar apa belum, kan divalidasi toh. Terus kan langkah yang tepat untuk menangani kasus Sabrina ini keyakinan langkah tepat itu keyakinannya seperti apa? Ya, bagus Bu, siap Bu. Gitu nggih. Baik. Sip. Sekarang kita lanjut di kasus yang ketiga. Moga Bu Tami. Kasus Bu Tami silakan. Nanti tak nengok ke sebelah. Saya lihat ke sebelah baru ntar. Baik ya. Yang Ibu Dani ya? Ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju di depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali diperhatikan. Sudah sana, duduk. Kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama Ibu ya? Ibu tuh udah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama Ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Oke, baik. Kalau ini membuat kami ya, apa namanya? Rasa bersalah. Gitu, coba tak. Iya. Yang pertama, analisisnya yuk. Apa yang diambil? Analisis. Posisi kontrol yang diambil Bu Dani. Apa ini? Membuat rasa bersalah ya Bu ya? Rasa bersalah. Oke. Jadi nomor 1 dan berikan kepada Fajar. Membuat apa pembuat? Pembuat rasa bersalah. Itu nggih. Terus ini ada sudah. Posisi kontrol berarti hanya ditanyakan posisi kontrol diambil oleh Bu Dani saja. Sudah terjawab nggih? Ada lagi Bapak Ibu mungkin selain pembuat rasa bersalah? Nah, ini posisi kontrol penghukum? Enggak juga Bu, enggak hukum sih. Cuma suruh duduk kembali. Tidak. Ya. Teman, kalau teman gimana? Kalau teman bisa juga, tapi ya ayolah ada gitu. kalimat. Nah, saya juga melihat tuh adalah potongan itu ya. Iya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran lainnya. Ya, itu bisa teman nggih, tambah teman nggih. Nggih. Oke. Jadi, membuat rasa bersalah dan teman. Teman. Dan teman. Baik. Terus yang nomor 2. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan Fajar? Kasih sayang. Perhatian ya? Coba wes. Perhatian ya.
Itu saya ya. Diakui apa ya? Diterima. Kan karena acuh tak acuh ya, itu ya. Kelihatannya Iya. tadi ya. Jadi dia Merasa ingin tidak diterima. diperhatikan ya. Iya. Banyak ini berarti yang pertama apa Bu? Kasih sayang Perhatian. ki masuk ke materi apa pokok itu loh, 5 pokok itu kan ada tuh. Ya, 5 Kebutuhan kebutuhan pokok. dasar manusia. Kebutuhan pokok itu loh. Kasih Ini kan materinya sayang. luas banget tuh 1.4 itu. Terus apa nih namanya? Diakui apa nih namanya Bu? Coba ini tak Coba yuk materi. materi, kembali ke materi. 5 kebutuhan apa? Lupa saya. Kebutuhan 5 kebutuhan manusia. pokok ya, itu ada ya. Kan budaya positif materinya banyak banget. Nah itu ada komandan keyakinan kalau kebutuhan dasar manusia. Ya, Kebutuhan dasar manusia. Coba ya, tak lihatkan ini. Kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Bentar. Benar. Kasih sayang dan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. ya. Ini ya rasa diterima. Karena dia merasa diacui ya tadi ya. Betul, Terus apa lagi? Terus ini tak nganu dulu. Yang 5 itu kebutuhan bertahan hidup enggak mungkin. Kasih sayang kesenangan dan kayaknya Bu. Kesenangan. penguasaan, kebutuhan pengakuan. Pengakuan dia butuh pengakuan dari teman-temannya bukan itu? Betul ya. Coba diulang Bu Isti pelan-pelan. Yang pertama apa tadi? Ya, kalau tidak termasuk enggak usah ditulis berarti nggih. Iya, makanya kebutuhan pokok manusia itu kebutuhan bertahan hidup. Tidak ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Itu bisa masuk. Penguasaan. Artinya kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Dianggap kan dia tidak mampu toh, itu kelihatannya. Iya. Kalimatnya piye? Ya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan. Penguasaan dalam kurung kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dia dianggap penguasaan dalam kurung pengakuan kebutuhan. Oh iya, kebutuhan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Pengakuan atas kemampuan. Oke. Ya. Terus yang ini kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Masuk mboten? Kebutuhan kebebasan itu gini, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan atau kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Tidur-tiduran ya saya. Terus kesenangan, kebutuhan merasa senang, kebutuhan akan kesenangan. Senang ya, masuk ya. Udah. Karena mungkin pelajarannya membosankan Bu. Membosankan ya benar. Dia kan butuh guru yang ceria ya. Iya, mungkin ngajarnya nggak menyenangkan Bu. Ya, jadi ngantuk. Masuk ke 3 di antara 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kesenangan gini sudah betul. Ini masuk materi 14F4. Oke. Lanjut. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya, pernyataan-pernyataan seperti apa yang diajukan? Pemantau ya. Pemantau itu kan berarti kan yo aturannya piye. Biasanya gitu. Mau jenengan aturannya. Iya. Pemantau ki aturannya piye? Harusnya jam segini kan, gitu. Dipantau nggih. Itu berarti masuk ke ini pertanyaannya harus dikutip kok itu kok. Nah, ini sudah yang dilakukan. Yang dilakukan dikatakan oleh. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dilakukan berarti lihat kasusnya lagi tuh, Bun. Oh gitu ya, siap. Kan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Yang dilakukan atau yang dikatakan apa? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jadi satu ya? Yang dikatakan itu dari pertanyaannya ya? Oke ya, saya buka lagi. Nih. Berarti pertanyaan 1. Ini toh, Bun. Ayo Fajar, makanya jangan ikut tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah lama duduk kembali, kira-kira siapa? Ini pertanyaannya ya, bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau loh ya, pemantau. Kan di sini posisi Ibu Dani kan bukan pemantau. Posisi Ibu Dani kan pembuat rasa bersalah. Ya, sama teman ya. Nah, berarti mungkin kalimatnya diganti, coba Fajar nomor 3 maju depan kerjakan di papan tulis. Ya itu bisa. Berarti posisi pemantaunya mungkin begini. Oh, memantaunya
Oke ya. Fajar sudah mengerjakan soal belum? Nah, itu kan pemantau. Ya itu pertanyaannya ya. Oh ya, pertanyaannya, apa yang kamu lakukan Fajar ketika Ibu sedang memberikan materi, gitu nggak? Atau nih, gimana Bu? kamu tahu nggak konsekuensinya terhadap, ini ada 2 ya, saya coba ya. Jadi itu, apa yang kamu lakukan ketika Ibu sedang memberikan materi? Itu. Kapan Ya kan itu? kalau saya tidur Nggak ada kan di nggak chat ya? sesuai dengan kalau Saya buka chat. Oke. ini saya Gimana, kok Bu? keluar Bu ini. Tami? Bentar, Bu, saya keluar ini. Bila mana Bu yang banyak pemantau? Apa Nilai yang mana akan kamu Ibu Dani? lakukan? Apa yang akan Fajar kamu lakukan ketika itu sedang sudah selesai mengerjakan semua soal. Fajar itu sudah juga. selesai mengerjakan semua. Fajar sudah selesai mengerjakan semua soal. Nah, terus yang kedua, apa ya? Ini masih jam pelajaran. Ayo, kerjakan dulu soal Selanjutnya. soal latihan. Kan jadi yang namanya pemantau itu dibandingkan dengan aturan yang berlaku di situ. Hal yang pertama kan sudah selesai mengerjakan soal semua belum, karena di situ aturannya semua soal harus dikerjakan, dia ditanyakan. Terus ini masih jam pelajaran, kerjakan dulu soal latihan, jangan malas-malasan. Jangan malas-malasan itu termasuk apa? Bener ya? Jangan malas-malasan. Itu memantau ya, Bun? Iya, ini jika sebagai pemantau. Pemantau ya? Iya, pemantau. Ya, bisa. Ada lagi? Lanjut. Sudah, Bu, 2 aja. 2, oke. 2. Terus pertanyaan lagi, Bun? Apa, Bun? Baik. Lanjut. Apabila Anda apa yang akan diajukan? Jelaskan, ya, dijelaskan. Penjelasannya gimana? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Tadi bukan pertanyaan ya, Bun. Tadi hanya kapan ya? Apa yang dikatakan ya? Sekarang kita buat pertanyaan berarti ya, Bun. Jadi dikatakan ya buat pertanyaan tuh, Bu. Aku ya bingung kok mau. Ini gini kalimatnya. Pertanyaannya. Lah nggih. Apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Gitu. Kan itu sudah kita bikin pertanyaan, Bu. Kita bikin pertanyaan. Ya, kita bikin pertanyaan bila mana Ibu Dani itu sebagai pemantau. Kalau yang dilakukan mendekati fajar, gitu gimana? Jadi kan yang akan dilakukan mendekati tempat duduk fajar dan mengecek pekerjaan fajar. Jadi mendekati ngecek yang dilakukan. Ya, itu kan memantau toh. Itu memantau ya. Nah, terus yang dikatakan ini yang akan dilakukan ini. Yang akan dilakukan. Terus ini yang akan dikatakan. Yang dikatakan belum. Mas jam pelajaran, ayo kerjakan dulu soal latihan, jangan malasan. Nah, gitu. Nek ngoten pripun? Jadi kita menjawab 2 hal. Yang dilakukan. Konsekuensinya apa, Bu? Disampaikan nggak apanya? Aturannya? Iya. Boleh. Konsekuensinya apa? Pertanyaannya maksudnya pertanyaan tapi sudah mengandung konsekuensi gitu. Udah belum tadi ya? Itu hanya pertanyaan saja. Kalau konsekuensi nanti ketemunya penghukum, Bu. Oh. Misalnya kan gini. Kita kan hanya memantau saja. Pantau. Ini masih, ayo kerjakan dulu soalmu, itu kan dipantau. Kalau ini konsekuensinya kamu nanti harus mengerjakan 5 kali misalnya sudah masuk hukum. Berarti sudah penghukum ya? Itu menurut saya loh. Gimana Bu Tami, Bu Isti? Kalau ini gimana?
Bu Tami pripun, Oh, silakan. Fajar, tahu nggak kamu kewajiban siswa itu apa gitu ya? Tadi udah disampaikan. Sesuai dengan kewajiban di kelas apa? Kamu takut nggak kalau nanti tidak paham pelajaran bahasa Inggris? Jadi konsekuensinya bukan hukuman, tapi karena kalau dia tidak malas-malasan, berakibatnya dia jadi tidak paham bahasa Inggris gitu. Atau apa yang itu? Sudah Itu sesuai kelihatannya kewajiban. di nganu ada kok Bun, di itu loh, di Nah, kasusnya itu ada, cuplikannya ada. Coba di kasusnya. Ada konsekuensinya kelihatannya. Tidak tahu. Gimana kamu Fajar? Apa nggak kasihan? Lah itu kan itu apa itu? Misal itu bukan pemantau ya, itu merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Fajar pun dia membisu terus yang bawahnya apa Bun? Hah? Yang bawahnya yang Oh, slide ya sudah. 15. Oh, pertanyaan ya. Nah, Oh, makanya kan berarti tadi kan pemantau itu kita jawabannya kan mengambil membuat sendiri rasa ya. bersalah. Iya, ya benar. Itu berarti pemantau itu kita mengambil sendiri, seandainya, bila mana kan Iya, seandainya, seandainya. dan nggih. Ya, enggak apa-apa toh masuk itu Ibu. Sudah ya? Baik. Lanjut nomor 4. Kasus 4 Apabila ya. Anda ada Ya. sekolah di Nomor 4. sana dengan hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, kita tidak lanjutnya itu ke Budani apa ke Fajarnya? Tentunya kalau kepala sekolah berarti tindak lanjutnya ke gurunya Budaninya ya. Alah. Kepala sekolah ini ya. Ya kan? Yang berkoordinasi dengan Bu Dani, memberikan masukan ya, untuk menggunakan tahapan restitusi yang benar. Tindak Sebaiknya lanjut. Bu Dani memposisikan diri sebagai manajer. Itu saran kepala sekolah. Tidak lanjut Bu yang pertama Bu. Memanggil Bu Deni. Ya, saya akan berkoordinasi dengan Bu Dani. Ya, kalau memanggil kayaknya menghukum juga Bu, berkoordinasi mungkin ya. Akan berkoordinasi dengan Bu Dani dan memberikan masukan untuk menggunakan tahapan restitusi yang benar. Masuk ini. Ini akan berkoordinasi dengan Bu Dani dan memberikan masukan untuk melakukan tahapan restitusi yang benar. Sudah ya? Sudah ya, bisa canggih. Oke. Sekarang kasus 4. Baik. Nah, kasus 4 saya bacakan. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir jenak namun menjawab, wah nggak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu ya? Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Bu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Mestinya bukan Anto yang belajar menjahit ya.
Dino belajar menjahit dan Ya, memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersendau gurau kembali. Nah, sampun ibu-ibu. Ini, lakukan analisis dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, pripun? Posisi kontrolnya itu nganu ya, bijaksana ya Bu Sutinya itu. Manajer ya? Manajer kalau saya. Nggih, leres. Ya, karena dia sudah membuat keyakinan sekolah, kemudian memberikan solusi juga kepada Dino. Mengajarkan dan menjawab. Oke. Sebentar. Jadi nomor 1, posisi kontrol yang telah dipraktekkan, gini aja nggih. Bu Suti sebagai kepala sekolah. Manajer. Ngeten, Bu? Hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda bersemangat demikian? Hal yang sudah dilakukan? Bu Suti, yaitu membuat keyakinan sekolah. Ya. Tadi membuat keyakinan sekolah. Menanyakan toh, bukan membuat. Apa menanyakan ya? Menanyakan keyakinan sekolah. Berarti yang ada 3 tadi. Apakah Dino? Ya. Hal yang dilakukan menanyakan keyakinan sekolah. Terus kepada Dino, ya tadi kepada Dino ya. Kemudian menanyakannya ditulis mboten? Ditulis apa tidak? Ada 3 itu. Apakah Dino, hal apa, sama apakah lagi? Tadi sudah tak. Oke. Ditulis apa enggak? Menanyakan Dino, enggak apa-apa. Saya tulis enggak apa-apa. Berarti di copy paste aja. Apakah Dino tadi? Cuplikannya. Ini ya, belum ya? Oh, ini nih. Nah, ya itu mulai dari apakah Dino? Sudah, ini yang pertama. Nah, betul. Oke, terus yang kedua. Yang kedua ada lagi, apakah Dino itu ada? Tadi tak sempat tak urek-urek. Bertanya itu, apakah Dino bersedia? Lah itu nggih. Memperbaiki kesalahan terhadap Anto, lah itu diambil aja. Sampai Anto tanda tanya. Nah, udah ada 3. Hal apa? Hal apapun. Yang bawahnya slide 19. Apa yang sudah dilakukan Dino ini? Ada ya hal apa nggih, yaitu hal apa yang sudah memperbaiki masalah itu nggih. Oke. Tanda tanya bisa ya? Hal apa yang bisa? Nah. Oke, terus satu lagi apakah tapi orangnya tidak mau ada lagi satu lagi apakah itu di kasusnya? Bentar. Nggih. Ono siji kok. Apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing? Ya, lagi yang terakhir. Berarti kasus slide ke-19. Saya akan sangat marah lihat kancing saya. Ini. 19, nggih, cobi. Apakah kamu bersedia belajar menjahit itu? Yang apakah? Apakah kamu bersedia menjahit? Berarti kan kamu itu. Ini bagaimana kalau kamu menjahitkan? Apakah kamu bersedia menjahit? Berarti kan Bu Suti itu orangnya bijaksana, sudah keyakinan sekolah, kemudian memberi solusi juga. Gimana ya Bu ya? Yang tengah-tengah itu Bu. Oh ini, apakah kamu sudah belajar menjahit? Nah, itu kan sekaligus memberi solusi. Memberikan tanggung jawab, Bu. Memberikan tanggung jawab, ya. Kepada Dino yang awalnya tidak mau, akhirnya kan, nah itu ada 3. Jadi beliaunya itu sangat bijaksana ya. Ini ada lagi, coba mungkin dicek Bu. Apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing yang terlepas? Ini enggak ya? Enggak. Aku tadi sudah jenengan membaca saya sudah tak urut sidik tak coret. Ya, 3 cukup. Terus hal yang mungkin dilakukannya Bu Tami mau nambah.
Mau menambah mungkin? Tadi kan udah bersama siswa menyelesaikan masalah ya, jadi menyelesaikannya bareng-bareng gitu ya. Tadi udah. Terus mengajarkan sikap tanggung jawab atas tindakannya. Ya. Kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tadi kan itu memancing kan? Mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu yang bagus ya Bu, itu tadi. Gitu. Hal yang dilakukan tampak dalam kalimat percakapan, udah benar tuh. Menanyakan keyakinan sekolah udah Dino. Ya. Itu ada Karena manajer itu kan menanyakan keyakinan kelas. Terus apalagi? Manajer itu kan, coba Bu, cek Bu, langkah-langkah manajer apa Bu? Langkah manajer ya Bun, saya Bu. Oke, aku 5 posisi kontrol, halaman 2. Sebentar. Manajer posisi guru berbuat sesuatu apa? Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid tadi ya, menyelesaikan masalah. Ya berbiasa atas sudah. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, mungkin bisa di copy, masukkan di kolom komentar, coba tak copy ini, terus nanti kita cari bukti dukunnya dari kalimat, ya. Ya, saya tak kopas ya Bun. Iya. Ya, dua device nih, satu nggak ada gambarnya udah. Ya, ini bisa. Nanti kok Bunda Jipo ambil yang diperlukan saja ya Bun. Jadi ciri-ciri bahwa dia itu sebagai manajer kan ada tuh kopas aja. Oh, diambil seperlunya. Coba. Langkah-langkah, jadi dia bisa dikatakan manajer itu ciri-cirinya apa gitu loh Bu. Ya, nggak kopas sih. Mempersilahkan murid itu ya Bun. Mempertanggungjawabkan perilaku 1. Terus 2, mendukung murid agar menemukan solusi 2 atas permasalahannya 2. Kan tadi udah masuk semua Bun, ciri itu. Terus yang ketiga, memiliki kelamatan posisi sebagai teman maupun pemantau 3, itu kan ciri-cirinya. Terus udah Bun, 3 aja sudah cukup Bun. Dan Bu Suti itu sudah memenuhi. 3 itu Bun. Jadi gimana guru manajer adalah posisi ini tampak dalam kalimat gitu. Jadi jawaban kita itu dasarnya adalah teori dari manajer. Nyata-nyata tak tambahin. Ya berarti di Kopas Waiki kan berarti Bu Suti pokok itu menyuruh Dino untuk mempertanggungjawabkan perilakunya 1. Kita pun kan memenuhi syarat nih. Bu Suti menyuruh. Ya, apa? Nah gini, hal-hal itu udah. Ini kan untuk meyakinkan kita bahwa manajer itu dasarnya kita ini. Dasar kita ini itu munculnya di mana? Di kalimat ini loh. Nah, gitu. Oke, nggih. Lanjut nomor 2. Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan. Kalau Dino dikuatkan itu ini Bu, kalimat ini Bu. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi gitu loh. Ada nggak yang itu tadi? Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting, itu dikuatkan dulu. Itu yang Dino. Dino dikuatkan. Ada dalam kalimat membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Copy paste kalimat. Kalimat. Bentar Bu, itu di ini ya. Yang membuat kesalahan paling atas ya, yang paling atas atau di mana? Itu nggak kelihatan ini. Ibu Suni akan dengan keyakinan tentang ini. Terus Bu menunjukkan tentang Dino. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan? Ya itu Bun. Yang mau, Putih. Benar, hal apa yang bisa untuk memperbaiki masalah? Untuk menjawab saya, kalau catatan saya itu tadi keyakinan belajar menjahit. Dino kan suruh belajar menjahit tadi. Yang dimaksud Bu Tami, yang dimaksud. Dino dikuatkan bagaimana? Anto dikuatkan ya. Dikuatkan ya. Berarti dicari tingkah laku Dino yang positif begitu ya maksudnya? Dikuatkan itu seperti itu?
Nggih. Dengan kalimat Berarti Bu, kalimat penguatan. kalimat penguatan berarti Dino itu menyetujui untuk memperbaiki kancing dengan belajar menjahit pada Pak Irfan. Ini Itu di yang siapa? Dino. kalimat Bu. Lah kalimatnya mau dikopas apa ditulis sendiri? Saya kopas Kopas dulu, aja. nanti kita buat Iya. kalimat lagi. Oke, berarti itu aja. Dino kembali diam sejenak memandang intinya itu Dino itu awalnya kan tidak setuju memperbaiki kancing bajunya Anto. Nah, terus karena Bu Suti menguatkan Dino menjadi setuju bahwa Dino itu akan memperbaiki kancing dengan belajar pada Pak Irfan. Intinya seperti itu. Tapi itu terakhir, Bun. Nah, itu loh. Yang mengajari siapa, Bu? Nah, itu Pak Irfan. Nah, itu guru tata busana. Jadi tadi Dino ya? Iya, Dino kan yang kalau ini. Jadi Dino dikuatkan tampak pada bagaimana kalau kamu menjahitkan saja sediakah kamu? Ini ya. Terus kamu lanjutnya kamu bisa belajar pada Pak Irfan. Pak Irfan, guru tata busana. Ya itu. Besok ke kalimat Dewes. Ya, enggak kalimat Dewi. Bukan percakapan ya. Dino dikuatkan tampak pada kalimat kamu. Ini kan Bu. Kemudian Bu Suti memberi solusi, menguatkan lagi untuk memberi solusi ya? Ya, betul. Nggih, betul. Kan pemberian kalimat penguatan kan bisa memberi solusi dan lain-lain. Belajar ke Pak Irfan. Yes. Nek sing Anto dikuatkan yang mana? Anto tadi kan kain bajunya buat kesalahan itu ada di ya, slide betul. berapa, 1 apa ya? Ya itu memberi kesalahan yang dilakukan terhadap Anto. Mengenai Dino pun mengaku dia harus memperbaiki kesalahan telah dilakukan. Balik bertanya kepada Anto itu loh, Bun. Ibu Suti balik bertanya kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Ya, betul itu. Menguatkan siapa ini? Menguatkan Anto. Anto. Itu Bun. Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Lah, Antonya menjawab, saya perlu kancing. Nah, itu kan dia hanya perlu kancing aja. Nah, terus sing mau apa yang tadi manusia apa namanya tidak luput dari salah itu loh, ada di slide berapa nggih? Itu Dino Bu. Kasusnya 1 dan 2 ya Bun? Kalau yang berbuat ada di slide berapa Bun? Aduh, slide berapa ya tadi saya dengar itu? Satu kayak apa Bun? Kita ada 3 ya, kasus 4 itu ada 3 slide ya? 18 ya, sampai 20. 18. Ini slide pertama. Oh, 17 sampai 24 slide. Coba yang slide yang kedua. Yang kedua. Ini mungkin ya, hal apa yang bisa untuk memperbaiki masalah? Ini menguatkan saja nih. Anto ya Bun? Hal apa yang bisa dilakukan untuk masalah kan menguatkan, tapi yang dikuatkan siapa? Dino, apa Anto? Kan kita mau cari yang Antonya. Oh, yang Antonya. Anto tadi yang hal apa yang dilakukan Dino, itu udah. Terus jawaban Anto, saya perlu kancing, saya diperbaiki Bu. Itu untuk menguatkannya. Sampai kalimatnya biaya. Buat kalimat sendiri apa kopas? Kalau kopas itu dari Suti balik bertanya kepada Anto. Kalau kopas, kalau nggak kalimat sendiri ya. Bertanya pada Anto mana? Ibu Suti, baris ketiga itu. Oh ini. Gitu. Baris ketiga ya. Ibu Suti sampai copot ketiga itu. Sampai copot 3 ya. Iya.
Copot 3 Oh, kancing. berarti iki sampai copot 3. Copot 3 Ini kancing. menguatkan siapa? Anto. Banter. Bun. Anto, iki wis tak tulis ning ora-orekan Anto. Jadi misalkan Anto ini. Ganti. Aku ya bingung kok Anto Karo Dino. wes ini. Sing rada. Ya. Nah, betul. Anto dikuatkan. Tampak pada kalimat, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kan Bu Sutinya kan apa ya, familiar, maksudnya kan Sebagai teman bisa ya. gitu ya. Anto menjawab, saya perlukan ya sudah, itu benar, Bun. Yes. Saiki Dino iki hanya ini saja. Bagaimana kalau kamu menjahitkan Untuk penguatannya itu. Solusinya itu tok, Bun. Satu tok. Ini. Iya, Bu. Tapi kan memang ditanya seperti itu kan awalnya memang Dinone ragu-ragu. Pertama ngelek, dilem. Yang kedua ragu-ragu menjahitkan baju. Akhirnya setuju. Ini kan urak-urak. Ya, matanya begitu, Bu. Betul. Ya, wis. Udah selesai. Lagi, kurang belum? Apa? Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus ini? Berarti buka kamus meneh, nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini materi sing kepiro ya? Nilai kebajikan. Tanggung jawab. Nilai dan peran, bukan. Budaya positif, Bun. Budaya positif. Budaya positif. Aduh, kulit mana? Ke depan ya? Budaya positif 1.4 itu kan ada banyak materi tuh. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Lah itu Bun 14F1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal itu 14F1. Saya kok tak copy kene nemu. Ya. Nilai, maksudnya sih diambil nilai kebajikan apa ya? Ya. Dan harus buka kamus. Ganti buka. Saya tak menunggu mencatat baik. Yo, engko jangan balik. Iku kok ono teori kontrol dari Dr. William Glasser ki, guru mengontrol murid itu bukan nilai positif ya. Oh, disiplin positif sih. Nilai kebajikan. Bagaimana seorang stimulus respon ki apa ya? Bentar, Bun. Makna disiplin. Oh, cek makna disiplin. Coba tak mulai nilai kebajikan dari sumber lain. Ya, ini tapi di lah ini nilai kebajikan dari 6. Berarti kan kita bisa buat sendiri saja nih. Nilai kebajikan dari 6. Tanggung jawab apa nih? Jujur. Yaitu beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, niki kan profil Pancasila. Saya tahu nih kono ki yo ngono. Mandiri karena mau jahit sendiri. Ya mandiri ya. Mandiri, tanggung jawab, jujur, mandiri. Ya. Menghormati apa ya tadi biar hormati ya enggak sih? Menghormati. Sebentar Bun, tak carikan. Tanggung jawab sudah ya Bun? Tanggung jawab sudah. Ya. Itu tugas LKLK. Nilai kebajikan. Universal ya. Nah, ini. Beriman, takwa pada Tuhan, berakhlak mulia, benar beribadah. Oh iya Bu, nilai kebajikan ini padha karo alah. Keyakinan kelas iki keyakinan sekolah. Nek keyakinan ngono kan yo kita membuat sendiri disesuaikan dengan kondisi situasi sekolah. Iya betul. Kebajikan yang 7 the 7 essential virtues itu loh. Virtues. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, itu juga ada deh. Apa yang Indonesia ini banyak kok Bu. Yang IBO Primary Years Program itu juga banyak tuh.
Nah, mana yang belum dimasukkan sini, Bu? Ditambahkan. Meluruskan sentana makna kontrol. Ini makna kontrol, Bu. Tak kira mungkin ini ya, tanggung jawab, jujur, mandiri. Iya. Apa ini? Nilai kebajikan. Anda telah mengikuti serangkaian pembahasan. Terus yang berarti nilai kebajikan itu telah disepakati bersama. Yaitu Bu, nilai kebajikan yang bersifat positif pada diri manusia. Lah iya. Kok blunder ya, apa hubungannya karo profil pelajar Pancasila? Wes bener. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah, gue mau sing tak anu, piye nggone modul. Ya, kan ini tuh ceritanya kan tukaran, ya tuh Bu, tukaran. Terus sama Bu Suti, iki mau nek iki kancingnya copot, tanggung jawabmu piye? Nah, kan gitu tuh Bu. Oh iya, saya jujur, saya mengakui saya salah. Yuk, aku tak ganti dengan cara dilem. Nek kreatif kan piye? Kreatif, ini ada? Kan dia mandiri kan belajar, kreatif ya. Artinya dia nanti kan kreatif untuk jahit gitu loh. Jahit, dengan cara belajar. Betul, kreatif. Ya kalau kita masukkan bagaimana? Sepakat? Sepakat. Gini, udah cukup ini. Yes, ya. Yuk kita cek ulang, adakah yang belum kita kerjakan? Oh, salah. Urut tok Bun. Pas 14.50. Jelaskan. Yuk, tanggung jawab. Jelaskan nih tanggung jawab. Apa tadi? Karena. Apa tadi? Dito ya? Dino. Siapa? Sing dinakali kuwi Anto. Sing nakal Dino. Karena Dino menarik baju. Apa Bu? Sing dinakali? Tanggung jawab ki berarti Dino bersedia membener apa itu? Lah yo. Karena Dino menarik bajunya siapa toh sing tukaran mau? Anto. Oh, karena Dino menarik baju Anto dan kancing bajunya lepas 3 kancing. Oke lah, kancing baju lepas 3, maka lepas 3. Lagi kan diterangke tanggung jawab ini ditoken dulu. Lepas 3, maka Dino bertanggung jawab apa Bu? Apa benek kene lho? Memperbaiki. Memasang kembali. Memasang kembali 3 kancing baju Anto. 3 kancing baju Anto. Dengan belajar pada Pak Irfan. Sudah bisa tanggung jawab. Terus jujur. Oh, nek kreatif engko ya, ya. Jujur. Mengakui kesalahan. Bahwa Dino sudah melepas kesalahan, yaitu menarik baju ya. Menarik kancing, menarik baju Anto sehingga 3 kancing lepas Anto sehingga 3 kancing baju lepas. Ki jujur. Terus si Anto ya jujur. Anto jujur ingin kancing bajunya dipasang kembali agar tidak dimarahi ibunya. Menurut kan dia jujur. Ya, betul. Nah, terus mandiri tampak pada Dino. Mau belajar menjahit. Mau memperbaiki toh Bu, mau memperbaiki sendiri gitu. Mandiri, Dino mau memperbaiki kancing baju. Kancing bajunya Anto dengan belajar pada. Betul. Dino mau memasang kembali kancing
Baju Anto. yang lepas. Kancing baju Anto. Kancing baju. Dengan belajar pada Pak Irfan. Iya, Anto yang lepas dengan Belajar pada Pak Irfan. kreatif ini belajar apa enggak, Bu? Oh, kreatifnya belajar ya? Mau belajar itu. sama Pak Irfan itu ya? Ya wes, berarti itu titik sampai situ aja. Berarti kreatifnya Yang kreatif Dino mau belajar kepada Pak Irfan. Ini kreatif apa tanggung jawab tuh? kreatif. Kreatif ya. Gini. Kan ini dijelas ke. Udah ya. Udah kelihatannya sudah lengkap, Bun. Ya, udah selesai dan itu udah pas waktunya 14.50. Saya tutup nggih. Nanti tinggal di nganu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hentikan. Oh ya. Ya, oke, silakan. Dianu Bu, ditutup berdoa. Tutup ya. Terima kasih kepada Bu Mustaqimah dan Bu Sri Utami dan saya Ibu Istiharoh yang kita telah berbagi ini karena akunnya Fasil ya, jadi tidak terdetek namanya. Kita di kelompok 2 dengan CGP Rekognisi di angkatan 11, kelas 11. Ini di kelompok 2 setelah melakukan diskusi kelompok dan alhamdulillah tepat waktu dengan waktu yang telah kita tetapkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mustaqimah dan Bu Sri Utami dan saya menghaturkan banyak terima kasih kepada Ibu Pemandu Fasil yang yaitu Ibu Cucu Hadiati yang nantinya akan mengkoreksi hasil kerja kelompok kita. Semoga apa yang sudah kita kerjakan menjadikan lebih baik gitu ya. Jadi mungkin kerjasama ini ada kekurangannya dan saya mohon nanti kepada Ibu Cucu selaku Fasil Pemandu kami untuk memberikan masukan yang terbaik dan apa yang menjadi kekurangan kami nanti akan diberikan masukan-masukan. Terima kasih kepada semuanya. Monggo kita lakukan bacaan hamdalah saja nggih Ibu untuk mengakhiri kegiatan kita di diskusi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ibu satu lagi ya, nanti kalimatnya kita tata kembali biar nanti pada saat dibuat PPT. Siap. Ya, oke. Ini saya stop screen ya. Stop record dulu. Stop record dulu. Ya, sebentar. Foto bareng. Oh ya, yes, betul. Foto bareng ya. Ya, karena saya pakai HP. Gimana modelnya? Gimana, Bu? Oh, gini. Ya. Oke. 1, 2. Bentar, kelompok 2 ya? Lagi, kelompok 2. Yuk, kelompok 2 lagi. Minta kirim fotonya. Lagi kelompok 2. Saya iki ijek ono masuk iki. 1. Ya. Terima kasih semuanya. Saya stop record. Terima kasih, Bu. Ya.